إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tanpa terasa waktu berlalu begitu cepat, seirama dengan perputaran bumi yang tidak pernah berhenti sedikit pun. Setiap pagi matahari terbit dari sebelah timur dan terbenam dari sebelah barat. Seirama dengan umur manusia yang terus bertambah, mereka yang datang dan pergi silih berganti. Seirama dengan pergantian siang dan malam yang tidak pernah berhenti. Pertukaran hari dan minggu, bahkan bulan dan tahun, kini hampir lagi tidak terasa bagi kita. Sehingga banyak orang yang tidak lagi menyadari bahwa umurnya semakin bertambah dan semakin tua. Dan sungguh dari fase-fase kehidupan yang kita lalui, mulai dari kita di dalam perut ibunda kita sampai kita dewasa saat ini, itu semua tak luput dari nikmat-nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita di dalam firman-Nya, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Dan jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan mampu menghitung nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat yang berbahagia, namun pada kenyataannya tidak sedikit di antara kita bahkan telah menyadari bahwa dirinya telah mendapatkan nikmat yang begitu besar dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi adanya nikmat tersebut tidak mampu menjadikan ia sebagai hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal segala nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, itu semua pasti akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Summa latus'alunna yawma idzin 'anil na'im." Kemudian kamu pasti akan ditanya tentang kenikmatan yang kamu gunakan selama kamu hidup di dunia tersebut. Alangkah menyesalnya semua harta yang diperjuangkan bertahun-tahun dengan cucuran keringat, tetesan dan darah air mata demi dunia dan dunia. Nanti setelah hidupnya sampai berakhir, baru mereka sadar bahwa tujuan hidup ini tidak lain hanyalah tempat singgah sementara
untuk menyempurnakan iman dan amal soleh sebagai bekal yang akan dibawa pulang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Penyesalan demi penyesalan datang silih berganti. Semuanya telah berlalu, segalanya telah berakhir. Umur tidak bisa lagi ditebus dengan seluruh benda atau harta yang kita miliki di dunia ini. Dengarkanlah penyesalan orang-orang yang mati yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Munafiqun ayat yang ke-10. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fasaddaqa wa akum minas salihin. Wahai Tuhanku, andai kata kau tangguhkan ajalku walaupun sesaat, pasti aku akan bersedekah dan akan berusaha menjadi orang-orang soleh. Dan dalam firman-Nya, hatta idza jaa ahaduhumul maut qala rabbi irji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla innaha kalimatun qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Hingga apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka, dia berkata, "Ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia agar aku dapat berbuat kebajikan yang telah aku tinggalkan." Apa kata Allah? Kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Sekali-kali tidak, sesungguhnya itu adalah dalih yang diucapkan saja, dan di hadapan mereka ada barzah sampai pada hari kiamat atau sampai pada hari mereka dibangkitkan. Sayang, penyesalan ini datang terlambat. Penyesalan ini nanti sesudah mati, sesudah jasad tidak lagi berfungsi. Jamaah Jumat yang berbahagia, cukuplah kematian sebagai nasihat, cukuplah kematian sebagai motivasi untuk beramal soleh, cukuplah kematian menjadikan air mata berlinang atas dosa-dosa yang telah kita perbuat. Apalah artinya kekayaan, jabatan, cita-cita yang tinggi yang kita harapkan kalau sekiranya kita mati dalam keadaan bermaksiat dan kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kematian penghalang segala kenikmatan dan pemutus segala cita-cita? Ingatlah, dikala nyawa kita dicabut oleh malaikat maut, napas kita tersengal, mulut kita dikunci, anggota badan kita lemah, sedangkan pintu taubat telah tertutup bagi kita. Di sekitar kita terdengar tangisan dan rintihan orang-orang yang kita cintai, keluarga dan sahabat-sahabat yang selalu menemani kita di saat masih hidup. Namun pada saat kematian datang kepada kita, tidak ada yang bisa menghindarkan kita dari sakaratul maut. Ketika Allah Subhanahu wa taala sudah menetapkan ajal kita, walaupun kita bersembunyi di balik benteng yang sangat kokoh sekalipun, tiada daya dan usaha yang bisa menyelamatkan kita dari kematian. Dan perhatikanlah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa jaa'a sakaratul maut bil haqq, dzalika ma kunta minhu tahid." Dan datanglah ke sakaratul maut dengan sebenar-benarnya, itulah yang kamu selalu lari daripadanya. Dan dalam firman-Nya, "Aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujum musyayyadah." Di mana saja kamu berada, kematian akan mendapatkanmu walaupun kamu berada di benteng yang sangat kokoh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda, "La ilaha illallah, innalil maut sakarat." Tiada sesembahan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Innalil maut sakarat, sesungguhnya di dalam kematian terdapat rasa yang sangat sakit. Jamaah Jumat yang berbahagia, marilah kita siapkan bekal sebanyak-banyaknya
sebelum ajal menjemput kita, yaitu dengan melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidaklah kehidupan ini hanyalah sesuatu yang memperdayakan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurahum yawmal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Tiap-tiap jiwa akan merasakan kematian, dan sesungguhnya pada hari kiamatlah akan disempurnakan pahalamu. Barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam syurga, maka sungguh ia telah beruntung, dan kehidupan dunia hanyalah kehidupan yang memperdayakan. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua yang ada di bumi akan binasa, tetapi wajah Tuhanmu yang memiliki kebesaran dan kemuliaan tetap kekal. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu as-sadiqul amin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Sidang solat Jumat yang berbahagia, marilah kita senantiasa berusaha meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena takwa merupakan sebaik-baik bekal menghadap Allah Subhanahu wa taala sebelum kematian datang kepada kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa." Berbekallah karena sebaik bekal adalah takwa. Dan Allah Subhanahu wa taala juga menekankan tentang takwa dalam ayat yang sering kita dengar, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati melainkan kamu dalam keadaan muslim. Hadirin salat Jumat yang berbahagia, nasihat khutbah yang singkat ini adalah nasihat untuk khatib pribadi dan umumnya untuk para jamaah sekalian. Marilah kita berupaya untuk senantiasa melakukan kebaikan selama atau mumpung ruh masih dikandung badan, karena di dunia ini adalah tempat beramal untuk mempersiapkan bekal menuju kehidupan yang lebih kekal, sedangkan akhirat adalah tempat dipertimbangkan atau dihisapnya amal seseorang. Syurga adalah tempat orang-orang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, dan neraka adalah tempat orang-orang yang selalu melakukan dosa-dosa besar dan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang manusia yang cerdas, yang hidup di masa generasi terbaik, sekaligus menjadi sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan seorang khulafa ar-rasyidin. Dia adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, pernah mengatakan, "Irtahalatid dunya mudbiratan wartahalatil akhiratu muqbilatan wa likulli wahidin minhuma banun. Fakunu min abna'il akhirah wa la takunu min abna'i ad-dunya. Fa innal yawma 'amalun wa la hisab wa ghadan hisabun wa la 'amal." Kehidupan dunia pergi menjauh, sedangkan akhirat kian mendekat, dan masing-masing dari keduanya memiliki anak. Fakunu min abna'il akhirah, maka jadilah kalian anak-anak akhirat dengan melakukan amal-amal saleh.
wala takunu min abna'i dunya, dan janganlah kalian menjadi anak-anak dunia. Karena sejatinya sekarang ini kita hidup di dunia ini adalah waktu beramal tanpa ada hisab. Sementara kelak atau esok di akhirat adalah waktu kita dihisab dan bukan lagi waktu beramal. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya' minhum wal amwat innaka sami'un mujibud da'wat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Qimus shalah. Sawu sufufakum. Allahu akbar. Alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sabbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada walladhi akhrajal mar'a faj'alahu ghusaa'an ahwa sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil yusra fadhakkir in nafa'atid dhikra sayadhakkaru man yakhsha ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم.